Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita masih bisa mempelajari hal-hal baru. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Makfira dengan NIM 09105802210006. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai film dan sejarah perkembangannya. Oke, langsung saja kita beralih ke slide berikutnya. Oke, jadi film atau sinema secara harfiah adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema dan to yang artinya pitos atau cahaya dan grafi artinya tulisan, gambar, atau citra. Nah, jadi jika digabungkan, pengertian film adalah melukis gerak dengan cahaya. Biasanya alat yang digunakan adalah kamera. Pada umumnya, film adalah sekadar gambar yang bergerak. Adapun pergerakannya disebut sebagai intermittent movement, yakni gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. Nah, hal ini yang membuat penontonnya tertarik dengan penyajian visual serta audionya. Kemudian ada pula fungsi film. Film berfungsi sebagai media hiburan, media edukasi atau pembelajaran, sebagai bentuk ekspresi seni, dan juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah dan perkembangan film internasional? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi sejarah dan perkembangan film internasional ini melibatkan serangkaian peristiwa penting yang telah membentuk industri film menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pada awal perkembangannya, di tahun 1890-an sampai 1920-an, film dimulai sebagai medium eksperimental pada akhir abad ke-19 dengan penemuan kinetoskop oleh Thomas Edison dan sinematografi oleh Lumiere bersaudara. Pada awalnya, film merupakan hiburan pendek tanpa suara dan berwarna. Kemudian pada era perkembangan teknologi di tahun 1920-an sampai 1940-an, teknologi film terus berkembang dengan diperkenalkannya film bersuara atau film talkie dan teknik warna pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Hal ini membuka pintu bagi narasi yang lebih kompleks dan ekspresif dalam film. Selanjutnya pada era emas Hollywood di tahun 1940-an sampai 1960-an. Hollywood menjadi pusat industri film dunia dengan munculnya studio-studio besar seperti Paramount, MGM, dan Warner Bros. Selama periode ini, film-film klasik seperti Gone with the Wind dan Casablanca diproduksi. Selanjutnya ada periode eksperimental di tahun 1960-an sampai 1970-an. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan sinema baru di Eropa, di mana sutradara seperti Ingmar Bergman dan Francois Truffaut mengeksplorasi tema-tema yang lebih kontroversial dan eksperimental. Berikutnya pada era blockbuster pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Hollywood mengalami kebangkitan dengan munculnya film-film blockbuster seperti Star Wars dan Jurassic Park. Teknologi efek khusus semakin maju, memberikan pengalaman yang lebih spektakuler kepada penonton. Selanjutnya ada globalisasi industri film yang terjadi pada tahun 2000-an hingga sekarang. Ialah kemajuan teknologi internet dan distribusi digital. Industri film menjadi semakin global. Film-film dari berbagai negara mendapatkan pengakuan internasional dan kerjasama antar negara menjadi lebih umum. Nah, yang terakhir,
pada era digital tahun 2010-an sampai sekarang. Teknologi digital mengubah cara film diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Streaming online menjadi alternatif utama untuk menonton film. Sementara platform seperti Netflix dan Amazon Prime berkembang pesat. Nah, dalam keseluruhan sejarahnya, film telah menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan cerita, gagasan, dan emosi kepada penonton di seluruh dunia, sehingga membawa pengaruh budaya yang besar dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup yang terdapat pada sinematografi? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Ruang lingkup sinematografi yang pertama, ada penelitian dan perencanaan. Pada mulanya, kita meneliti mengenai proyek film, seperti contohnya konsep, karakter setting, dan tema visual yang ingin disampaikan kepada penonton. Selanjutnya, merencanakan pemilihan lokasi dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pencahayaan. Nah, pengaturan pencahayaan ini meliputi pemilihan jenis lampu, intensitas cahaya, arah pencahayaan, dan penggunaan reflektor untuk menentukan efek tertentu yang ingin ditampilkan dalam film. Yang ketiga ada framing atau biasa juga disebut sebagai tata letak objek yang mempertimbangkan proporsi dan pergerakan kamera. Keempat ada komposisi. Komposisi ini melibatkan tentang pemilihan lensa, sudut pandang, dan juga teknik framing. Kelima ada pemilihan lensa yang berguna untuk menciptakan estetika visual yang diinginkan. Keenam ada teknik pengambilan gambar yang berguna untuk menciptakan efek dramatis dalam film. Terakhir, ada warna dan grading. Nah, pengaturan warna dan grading ini dapat memberikan nuansa khas dalam setiap adegan. Selain itu, juga dapat menjadi pembeda antara adegan yang satu dengan adegan yang lainnya dalam sebuah film. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai film dan juga sejarah perkembangannya. Terima kasih telah menyimak dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dari yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.